Amin. Malam Pak Kris, malam Bu Agan. Ya. Oke, kita coba mungkin sampai jam 8 dulu, saya juga agak nggak enak badan. Gini aja, kita bicara langsung tentang pengkhotbah. Kan kita beberapa waktu ini materi khotbah di gereja, anak-anak juga di sekolah minggu semuanya tentang pengkhotbah. Kira-kira dari kita ini ada yang memberikan kita gambaran. Menurut Anda kita pengkhotbah itu seperti apa? Kita bicara tentang itu. Coba kita lihat pengkhotbah. Kira-kira pengkhotbah ini mau bicara apa sih untuk kita ini yang ada pada saat ini? Apa manfaatnya? Oke, silakan Pak Mul. Jadi menurut pengkhotbah itu, kalau kita berfokus pada dunia itu sia-sia atau ajarannya tidak kekal. Jadi kita harus kan ada firman Tuhan yang semua yang jangan mikirkan di bumi yang sebentar lagi akan lenyap. Pikirkan yang di atas di mana Tuhan ada. Ada firman Tuhan begitu kan Pak ya? Yeah. Jadi kita itu harus berfokus atau berorientasi kepada roh dan kepada Tuhan saja. Jadi kalau kita memikirkan yang di bumi atau itu di mana tidak ada Tuhan istilahnya di bumi itu nantinya akan akan sementara saja atau tidak kekal lah. Makanya disebut di situ sia-sia. Mungkin itu Pak yang maksud. Jadi apa yang kelihatan mata itu akan binasa, akan lenyap lah, tidak kekal. Jadi yang tidak kelihatan itu yang kekal biasanya. Saya kira itu Pak. Oke, Pak Mul sudah ada poin penting. Jadi semua yang ada di dunia ini tidak kekal ya. Yang penting yang di surga. Oke, ada lagi yang lain. Kira-kira menangkap apa tentang pengkhotbah yang bicara tentang kesia-siaan? Nah, kemarin dengar khotbah, masa dengar khotbah terus lupa, ya nyantol titik lah. Oke. Mungkin Bu Lena ada, Bu Lena? Iya. Oke. Menurut saya pengkhotbah itu apa yang dilakukan semua manusia itu sebenarnya sia-sia kalau tentang dunia. Tapi yang tidak sia-sia kalau kita mau tetap dekat sama Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan setelah kita belajar dan mendengar, kita mau melakukannya dalam kehidupan kita, itu tidak sia-sia, kata Tuhan. Menurut saya itu, Pak. Oke, jadi kalau Pak Mul tadi bilang tentang semua yang gimana tadi Pak Mul? Semua yang di bumi ya, yang di bumi akan tidak ada yang kekal. Jadi di dalam 1 Korintus kalau tidak salah itu ada disebutkan juga apa yang kelihatan mata itu tidak kekal. Jadi yang tidak kelihatan itulah nanti yang kekal. Itu nanti Jadi Pak, daging, antara daging dan roh. Iya. Jadi kalau kita berorientasi kepada kedagingan itu tidak kekal. Jadi orientasi harus kepada roh. Karena Allah adalah roh. Jadi di situ kan juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke. Ya. Bu Lena tadi, ulangi lagi Bu Lena. Menurut saya, apa yang dilakukan semua manusia di dunia itu adalah kesia-siaan. Tapi yang tidak sia-sia itu di saat kita mengenal Tuhan sebagai juru selamat dan belajar tentang firman-Nya dan mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita, itu tidak akan sia-sia.
Ya, kelihatan ya yang tidak sia-sia itu ya. Oke. Maksud mungkin gini Pak, saya tambahkan yang sesuai dengan bacaan hari Minggu, semua apa yang diusahakan manusia di bawah matahari itu loh, maksudnya di dunia ini itu semua tidak ada yang kekal, jadi itu semua sia-sia. Karena semua itu sia-sia, maka dan tidak ada yang baru, semua yang terjadi dari dulu sampai sekarang itu sudah ada. Jadi tidak ada yang bilang oh itu baru. Sebenarnya itu sudah lama ada gitu loh. Dan mungkin kita yang zaman sekarang kita alami sekarang. Jadi karena kita menyadari bahwa semua itu sia-sia, bagi kita sekarang tuh pesan firman Tuhan, mari kita cari hal-hal yang tidak sia-sia, yang maksudnya tidak berkaitan dengan dunia, tapi berkaitan dengan hidup yang kekal. Jadi hidup dalam kebenaran firman, sehingga tidak menjadi sia-sia kita hidup dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Kalau kita hidup menurut dunia ini, itu yang sia-sia. Tapi kalau kita hidup belajar bahwa ini semua akan berlalu, kita cari yang abadi. Karena yang di dunia ini sia-sia semua, yang sesuai dengan pengkhotbah. Tapi mau cari yang kekal ya itu. Cari minta hikmat Tuhan ya mungkin ya. Oke. Bu Sinta gimana Bu Sinta? Ya, maksudnya kita sebagai manusia itu mesti minta hikmat dari Tuhan supaya di dunia ini kita tahu sampai akan kuasa Tuhan itu berada pada diri kita gitu. Iya. Minta Supaya kita hikmat merasakan Tuhan. kuasa Tuhan. Minta dari hikmat. Tuhan. Iya, supaya kita merasakan kuasa dan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Ini ya. Itu tidak sia-sia ya. Ya, gitu ya Bu Sinta ya. Oke. Ada lagi yang ini untuk sia-sia? Bu Ati mungkin ada? Belum. Belum ya? Oke. Oke, ya jadi prinsipnya bahwa semua yang ada di bumi ini sia-sia. Sekarang saya putarkan untuk latar belakang kitab Pengkhotbah dulu, ya. Coba dengar dan renungkan ini kata-katanya supaya kita bisa belajar dari video yang selalu setiap ini saya berikan itu supaya kita bisa belajar dari situ. Nanti kita pelan-pelan coba untuk mengertinya. Sebentar. Oh, sudah saya taruh di situ. Coba kita lihat ini videonya. Ini kan Pengkhotbah. Kita mempelajari 3 kitab dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat, yaitu Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Dan ketiga kitab tersebut mengajukan pertanyaan yang sama. Apa artinya memiliki kehidupan yang baik di dunia? Jadi, kita sudah membaca Amsal yang bisa digambarkan sebagai guru muda yang cerdas. Kitab Amsal berisi tentang pencarian hikmat yang merupakan sifat Allah yang ditenun ke dalam realita kehidupan.
Pengamsal ini sangat optimis bahwa dengan hikmat, kita bisa membangun kehidupan yang sukses. Lalu kita sampai pada pengkhotbah yang lebih seperti kritikus paruh baya yang tajam. Dan ia berkata, Engkau pikir memakai hikmat akan membawa kesuksesan. Sebaiknya engkau berpikir lagi, karena segala sesuatu di bawah matahari adalah kesia-siaan. Itu adalah kalimat yang sering digunakan dalam kitab ini. tapi untuk memahami kitab ini, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa kita mendengarkan dua suara. Jadi, pertama, suara seorang guru, dan kita menjulukinya sebagai kritikus. Dia adalah suara utama dalam kitab ini. Tapi, dia diperkenalkan kepada kita oleh sosok lainnya, yaitu penulis. Penulis ini adalah orang yang mengumpulkan kata-kata kritikus, dan kemudian di akhir kitab ini, dia merangkum semuanya menjadi pesan penutup. Jadi, mengapa penulis ingin kita mendengarkan kritikus? Penulis ingin mengubah sudut pandang kita akan dunia ini secara total. Penulis akan membiarkan kritikus mengeksplorasi tiga hal yang sangat meresahkan tentang dunia ini. Dan kami harus mengingatkan bahwa ketiga hal ini cukup menguras pikiran. Ya, nah, pertama adalah berjalannya waktu. Atau seperti kata kritikus, Generasi yang satu pergi, dan generasi yang lain datang. Tetapi bumi ini sudah ada di sini lama sebelum kita, dan akan terus ada lama setelah kita. Tidak ada yang mengingat orang-orang dari masa lampau, dan orang-orang dari masa depan pun akan dilupakan juga oleh orang-orang yang datang sesudah mereka. jadi dalam skala kosmik, kamu dan saya, kita semua hanyalah sebuah kedipan. Bintang-bintang dilahirkan, lalu mati, dan membentuk planet-planet yang mengorbitkan bintang-bintang baru. Dan planet-planet itu berubah seiring berjalannya waktu dan akhirnya terbakar. Di tengah-tengah jagat raya, seluruh keberadaan kita seperti sebuah kedipan di dalam waktu, Yang membawa kita pada pengamatan kedua dari kritikus yang meresahkan, yaitu bahwa kita semua akan mati. Manusia memiliki nasib yang sama seperti binatang, yaitu kematian. Semua orang, orang benar dan orang fasik, orang baik dan orang jahat, orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan maupun yang tidak, mereka semua memiliki nasib yang sama. Semua aktivitas dan kegilaan ini, kemudian kita semua akan mati. buku ini sungguh memusingkan. Begitu pula hal terakhir yang meresahkan kritikus yang adalah kehidupan yang bersifat acak. Jadi menurut Amsal, kehidupan tidaklah berjalan secara acak. Ada hubungan sebab akibat yang jelas antara melakukan hal yang benar dan mendapatkan ganjarannya. Namun kenyataannya kehidupan tidak selalu berjalan seperti itu. Kritikus telah mengamati bahwa ada kesalahan dalam sistem. Dia menyebutnya sebagai nasib, atau seperti kata-katanya, Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, atau kekayaan bukan untuk yang cerdas, atau karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Waktu dan nasib dialami mereka semua. jadi intinya adalah bahwa kita tidak bisa benar-benar mengendalikan apapun dalam hidup ini. Karena semuanya sangat tidak bisa diprediksi. Jadi, jika kita ingin memahami kehidupan, Maka kita sedang mempersiapkan diri kita untuk sebuah kejatuhan. Nah, di sepanjang kitab ini, kritikus memakai perumpamaan untuk menggabungkan semua hal-hal yang meresahkan ini. Hampir 40 kali, kritikus mengatakan bahwa segala sesuatu adalah hevel. Hevel adalah bahasa Ibrani yang berarti asap atau uap. Seperti asap, kehidupan itu indah dan penuh misteri. asap memiliki sebuah bentuk. Namun, sebelum kita menyadarinya, dia sudah berubah menjadi bentuk yang baru. Dan asap terlihat padat, tapi coba peganglah. Asap itu akan menerobos keluar melalui sela-sela jarimu. Dan ketika kita terjebak di tengah-tengah asap yang tebal seperti kabut, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, terjemahan modern kita telah kehilangan pesan perumpamaan ini. Biasanya, hevel diterjemahkan sebagai kesia-siaan. Namun jika kita baca secara teliti, kritikus tidak mengatakan bahwa kehidupan ini tidak mempunyai makna. Dia hanya mengatakan bahwa maknanya seringkali samar. Seperti asap, kehidupan ini sangat membingungkan dan tidak bisa dikendalikan. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan semua ini? Nah, anehnya, kritikus pertama-tama mengakui sudut pandang Amsal. Dia berkata bahwa sangat baik untuk mempelajari hikmat dan hidup dalam takut akan Allah. Oh ya? Tapi dia baru saja mengatakan bahwa hikmat tidak menjamin kesuksesan.
Namun dia tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kedua, kritikus berkata bahwa karena kita tidak bisa mengendalikan hidup kita, maka berhentilah untuk mencoba mengendalikannya. Belajarlah untuk memegang sesuatu dengan tangan terbuka, karena kita hanya bisa mengendalikan satu hal saja, yaitu sikap kita terhadap keadaan saat ini. Janganlah khawatir, kata kritikus, tapi pilihlah untuk menikmati obrolan dengan teman-teman, atau hangat matahari di wajahmu, atau makan bersama orang-orang yang kita kasihi. Hal-hal sederhana dalam kehidupan. Ya, hal baik dan buruk, keduanya adalah anugerah Allah. Itu adalah hikmat yang mengejutkan dari pengkhotbah. Mendengarkan kritikus sangat menyakitkan dan dapat membawa kita pada kegelapan. Dan itulah mengapa penulis berbicara di akhir kitab ini. Dia tidak ingin kita hilang harapan. Dia ingin membuat kita menjadi seseorang yang rendah hati dan percaya bahwa hidup itu memiliki makna, bahkan ketika kita tidak benar-benar memahaminya. Dan kelak, Allah akan menghapus Hevel dan membawa keadilan atas segala perbuatan kita. Penulis mengatakan bahwa respon yang tepat terhadap semua ini adalah dengan takut akan Allah dan menaati perintah-perintahnya. Dan itulah isi kitab Pengkhotbah. Nah, ada satu suara lagi di dalam sastra hikmat Alkitab, dan itu adalah kitab Ayub. Dan Ayub akan membawa perspektif terakhir yang sangat kita perlukan dalam perjalanan kita mencari hikmat. Oke. Kira-kira setelah nonton ini, ada kira-kira sebuah kesimpulan lagi kita nggak? Ya, Pak. Ya? Ada, Pak. Ya, gimana? Ada kesimpulan lagi tambahan nggak? Ada. Oh, silakan Pak Pul. Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Jadi karena kita ini pengelola, bukan pemilik. Pemiliknya itu Tuhan. Jadi kita ini mengikuti saja apa perintah Tuhan. Kalau tidak mengikuti ya kita akan binasa. Jadi di dalam itu tadi kan namanya Hevel itu kan asap. Jadi kita itu tidak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan. Dan itu juga ada firman yang Tuhan Yesus kan di luar pokok anggur ya nggak bisa apa-apa kan gitu. Nggak bisa berbuah. Jadi kita itu prinsipnya pengelola bukan pemilik. Pemiliknya adalah Tuhan. Jadi kita juga tidak bisa dalam tanda kutip komplain, loh kenapa kok gitu, kenapa kok itu, nggak bisa gitu. Kita mengikuti aja apa yang dikehendaki Tuhan. Saya kira itu Pak. Oke, kamu ada tambahan lagi sesuatu yang membuat bahwa ketika kita tahu kita pengkhotbah ini, kita akan berkata bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Ya, aku ini hanya pengelola. Jadi apa yang terjadi ya aku nikmati. Ya, oke. Ini satu yang kita dapat lagi. Ada yang lain? Mungkin dapat yang lain nggak? Kata yang harus kita ganti sekarang di dalam menilai pengkhotbah adalah sia-sia. Ya, kata Hevel atau Habel itu arti katanya bukan hanya sekedar sia-sia, tetapi dia lebih ke arah bukan percuma, ya, tetapi dia lebih ke arah itu sesuatu yang unpredictable, yang tidak bisa kita perkirakan. Dunia ini berjalan dengan tidak bisa kita pegang satupun untuk kita punya kepastian, tidak ada. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita kerjakan itu akan sia-sia. Ya, jadi itu seperti asap, ya, yang mana kalau kita mau pegang dia tidak bisa. Kelihatan sih kelihatan, tetapi kita mau pegang tidak bisa. Bukan artinya sia-sia dalam pengertian tidak percuma sama sekali, tidak ada apa-apanya, bukan. Tapi itu menggambarkan sesuatu yang tidak bisa kita pegang apapun. Ya.
Jadi ketika Bu Lena bilang semua kesia-siaan ketika kita hanya ketika kita dalam Tuhan itu yang tidak sia-sia. Nah, maksudnya bahwa semua yang ada itu sebenarnya abstrak sekali. Kita tidak punya kuasa apapun untuk mengendalikannya. Kita tidak punya kuasa apapun untuk melakukan sesuatu. Jadi seolah kita kayak seperti istilah breath. Breath itu artinya nafas. Kita hirup, kita lepas, sudah selesai. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun di dalam kesia-siaan itu, ya. Sehingga, nah lalu ditambahkan kalau tidak sia-sia kalau kita melakukan sesuatu dalam Tuhan, ya. Oke. Nah, kemudian Bu Wisya yang katakan bahwa sia-sia di dunia ini memang benar, semua sia-sia. Bahkan katanya kalau kita pun punya usaha berhasil, kita kaya, kita punya segala sesuatu, itu pun dikatakan sia-sia. Ya, karena apa? Tidak ada yang nilai kekalnya. Semua yang ada di dalam dunia ini yang tanpa Tuhan itu tidak bernilai apapun, sia-sia semuanya. Ya. Lalu kalau Bu Sinta katakan, minta hikmat Tuhan supaya kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu kesimpulan yang terakhir dari kitab Pengkhotbah adalah dia membawa kita kepada Tuhan. Ingatlah akan hari di mana Tuhan akan minta pertanggungjawaban semuanya. Artinya gini, yang di dunia ini kita lakukan apapun sia-sia, bahkan katanya hikmat pun sia-sia. Kamu punya hikmat apapun juga kamu pakai untuk belajar jadi S3, jadi luar biasa bijaksana, itu pun ada di bawah matahari. Itu pun sia-sia. Bahkan seperti itu. Yang tidak sia-sia adalah ketika kita hidup dalam Tuhan, dan menurut saya prediksi untuk ke depan, ke masa depannya, prediksi masa depannya itu adalah apa? Yang kita lakukan saat ini tidak sia-sia karena apa? Dia bernilai kekal nantinya. Itu yang tidak sia-sia. Tetapi seluruh yang ada di dunia ini sampai kita mati dalam kubur, semua yang terjadi itu pun juga menurut Pengkhotbah itu sia-sia. Yang tidak sia-sia, artinya itu empty, kosong. Itu sesuatu yang seperti menjaring angin, ya, tidak ada apa-apanya. Nah, yang tidak sia-sianya adalah ketika dia mengarahkan pada bagian terakhir tentang ingat penciptamu. Ya. Jadi untuk menaruh sesuatu supaya tidak sia-sia adalah kita ingat pencipta kita, lalu kalau kita hubungkan dengan mencari harta di sorga, ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran, kita sedang menabung harta di sorga. Yang tidak sia-sia adalah harta yang kekal ini. Karena apa? Ketika kita masuk lubang kubur pun, kita punya harta yang luar biasa yang ada di sorga, yang akan kita nikmati di dalam kekekalan. Itulah yang tidak sia-sia. Coba kita lihat Pengkhotbah pasal 9. Jadi semua yang ada di bawah kolong langit ini itu adalah semuanya sia-sia. Pasal 11. Pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku dalamnya. Ya. Jadi seorang pemuda mungkin dia berkata bahwa dengan masa mudanya ini dia bisa bersenang-senang, dia bisa melakukan, karena di ayat 9 pasal 11, bersukarialah engkau hai pemuda dalam pemudaanmu, biarlah hatimu bersuka cita pada masa mudamu, terus dan sebagainya, tapi Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ya, jadi artinya apa?
nanti akan stop seluruh hidupmu di dalam dunia ini adalah ketika mati masuk kubur. Tetapi sisanya ke atas itu yang tinggal, itu yang ada di pengadilan Tuhan, yang akan kau terima. Itu yang dibilang, kalau kamu tidak mengingat Tuhan, maka semuanya sia-sia. Tapi kalau kita ingat Tuhan, kita berjalan dalam Tuhan, itu kita sedang menabung harta surgawi yang nanti akan tidak sia-sia. Memang mencari linknya itu di mana ya? Ayat 13 kuncinya karena Allah akan iya 13. Nah, akhir kaya ayat 13 ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Tuhan Allah dan perumpamaan itulah kewajiban tiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Artinya semua yang ada di bawah kolong langit ini akan sia-sia, tapi kita mau menikmati itu pun percuma sia-sia. Tetapi ketika kita sudah ada dalam kekekalan, kita akan dihukum atau diberi reward atau diberikan surga atau neraka itu berdasarkan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Tapi batasnya ayat 13, pasal 12 ayat 13. 12 ayat 13. Ya. Jadi saya mau bilang bahwa semua yang kita lakukan tanpa memberikan nilai kekal itu semua sia-sia. Karena kalau lewat sudah dunia ini lewat itu kan semua tidak ada, sudah tidak akan ada gunanya lagi. Tapi ketika kita melakukan di dalam kefanaan kita hal-hal yang berpegang pada perintah Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan perintah dan menjadi larangannya, maka kita akan berdampak pada nilai kekal itu yang tidak akan sia-sia. Ya. Oke, ini apa nih? Ini menurut saya. Ada yang mau bertanya dulu? Masih ada yang belum jelas? Jangan Pak. Ada Pak. Itu kan yang sering diucapkan oleh Pak Pendeta Alex itu loh. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi memang tanpa itu semua sia-sia. Kalau dalam Tuhan, yang dikatakan Bu Lena tadi. Kalau yang di dalam Tuhan itu pasti tidak akan sia-sia. Jadi di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Itu sudah dijelaskan di situ. Saya kira itu Pak. Coba kita lihat di 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus. Satu Korintus pasal 15. Ayat 58. Iya. Oh iya Pak, ya. Betul. Nah, itu saudara-saudara. Saya coba lihatkan itu dari ini ya, dari bahasa aslinya ya. Coba kita lihat ya. 1 Korintus pasal 58. Ya,
di situ dikatakan knowing, test ya, knowing that the kopos ini apa ya? Dengan mengerti itu is not pain. Jadi dia mau katakan, therefore brothers of me belong, berdirilah teguh, jangan goyah, bonding ya, giatlah sekali dalam pekerjaan Tuhan, karena kau tahu bahwa dalam that in toil kopos apa ini kopos? Dalam jeripaya, trouble, pergumulan, persekutuan, strife ya, dalam pergumulan, dalam kesukaran ya, sesuatu yang sangat keras ya, ekstrim, deep fatigue, itu artinya kelelahan yang dalam ya. Ya, jadi dalam persekutuan dengan Tuhan itu artinya apa? Bukan hanya karena kita datang ibadah lalu itu tidak sia-sia. Harus kita lihat bahwa dalam pergumulan kita dengan Tuhan, dalam susah payahnya pelayanan, nah ini kan dalam kopos ini ya, dikatakan ini dalam kopos ya. Jadi kalau kita terjemahkan itu, kita pakai translate. Jadi payah itu. Jerih payah. Nah, jerih payahnya ini adalah dalam pengertian ini, ketika kita dipukul, kita diserang, kena pukulan gitu loh, yang sangat keras, sangat melemahkan, kelelahan yang mendalam, ya, kelelahan ekstrim. Jadi jerih payahnya itu artinya sesuatu di dalam persekutuan, dalam pelayanan, ketika kita ditekan, ketika kita terus kita tetap bertahan, karena kan dikatakan bahwa di situ kita disuruh bertahan kan, tetap teguh itu loh. Dikatakan tetap teguh. Ya, berdiri teguh, jangan goyah. Nah, giat selalu dalam persekutuan. Nah, dalam persekutuan ini juga dikatakan tentang bonding. Ya, bonding ini ikatan. Coba kita lihat kata-katanya periseo. Periseo ini artinya secara keseluruhan hidup kita, ya, itu punya sebuah ikatan, ya. Periseo ini coba kita lihat periseo. Naungan ya. Jadi gini, maksud saya begini, ini bukan hanya sekedar kita persekutuan biasa-biasa saja gitu, tapi ini sebenarnya suatu perjuangan pelayanan yang keras, ya. Makanya di sini katakan periseo ini adalah menunjukkan kelimpahan, melampaui ukuran, ya, bonding ini ya. Coba lihat di bonding ini, kalau dia melampaui ukuran diterjemahkan apa dalam ya bonding ya. Nah, itu dikatakan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, bahwa kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sebenarnya dia di sini katakan gini ya, saudara-saudara yang aku cintai, berdiri teguh, jangan goyah, abounding in the work of the Lord always. Jadi kalau dibilang abounding ini artinya apa? Kamu terus di dalam lingkaran anugerah Tuhan, ya, kelimpahan, terus melimpah di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Sebuah pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, lalu kita limpah di dalamnya. Artinya ini kan orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja dalam Tuhan, dan dia melimpah di dalam semua hal itu. Iya, lihat aja.
Semua yang kita lakukan ini sia-sia. Ya, karena kamu tahu bahwa ya jerih payah kopos yang tadi daripadamu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Nah, yang jadi poin pokok ini, ya, jerih payahmu, ya, kau tahu bahwa jerih payahmu, tetapi dalam apa? Di dalam ini, abounding in the word of the Lord. Jadi, dia di dalam pekerjaan Tuhan selalu. Dan itu melimpah dalam hidup kita. Artinya kita senantiasa dalam pekerjaan, ergo, dalam work ya, dalam pekerjaan di dalam Tuhan itu selalu, senantiasa. Jangan sedikit-sedikit mutung dari Tuhan. Tapi ini harus melimpah, makanya dia kasih abounding. Berarti apa? Orang yang Tuhan bilang tidak sia-sia itu adalah apa? Adalah orang-orang yang di dalam Tuhan itu melimpah, dalam semua pekerjaan Tuhan itu melimpah, dan perjuangannya yang keras, ya, dia tunjukkan bagaimana dia berjuang, dia keras berjuang untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, itu yang dibilang tidak sia-sia. Bukan dalam persekutuan dengan Tuhan lalu begini, oh tiap hari saya bersekutu, hari Rabu saya persekutuan. Nah, itu artinya begitu, persekutuan saya datang tiap hari dengan Tuhan, itu yang yang tidak akan sia-sia. Belum. Karena apa? Kita belum masuk di dalam sebuah pekerjaan Tuhan yang mana yang melimpah di dalam segala hal, di mana di dalam penggenjotan Tuhan, di dalam kesukaran dan sebagainya, itu juga bagian dari pekerjaan Tuhan. Ngomong gampangnya, yes, pokoknya giat dalam pekerjaan Tuhan dan sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan, itulah yang tidak sia-sia. Tiap hari mau ikut kita bersekutu PA tiap minggu sampai sekian lama, itu tidak sia-sia karena kita sedang menghadapi banyak juga masalah signal, masalah bagaimana hati saya tata untuk ikut PA dan sebagainya. Nah, apapun juga saya pengen untuk selalu belajar mendengar firman terus bukan hanya di PA tapi di tempat lain dan sebagainya. Itu yang Tuhan nanti akan lihat, usaha-usahamu, pengorbananmu dalam Tuhan, itu yang akan menjadi sia-sia karena itu bernilai kekal, itu yang punya upah. Tapi Rasul Paulus maksudkan seperti itu, carilah sebuah pelayanan, pekerjaan yang betul-betul mendapatkan upah kelak gitu. Jangan hanya diam-diam saja, oh saya hanya datang hari Minggu pokoknya. Di hari lain saya tidak mau ikut. Itu ya salah. Kau tidak berjuang untuk seperti ini, jadi payahmu tidak akan sia-sia itu. Itu coba yang saya jelaskan di sini. Mungkin Pak Ari sekarang. Pak Ari kan kemarin mulai juga masa sia-sia ini. Benar. Ya, saya lagi demam saya. Gini, kemarin seperti yang saya sudah angkat waktu persiapan bahwa sia-sia yang dimaksud dalam pengkhotbah adalah hebel atau yang artinya uap, yang artinya nafas, artinya asap, itu sama saja. Sehingga ketika kita berbicara tentang kehidupan yang ada di bawah langit, di bawah matahari, maka kita tidak akan bisa memegangnya, sama seperti menjaring angin, kata pengkhotbah. Tadi film tadi itu yang di YouTube tadi yang penjelasan pengkhotbah bagus sekali. Ketika kita ingin memegang dan menangkap asap, kita tidak mungkin bisa. Karena kehidupan itu tidak bisa diterka, gitu ya Pak. Chris tadi ngomongnya unpredictable. Jadi kita tidak bisa memahami akan kehidupan dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Kita nggak bisa pegang kehidupan itu. Kita nggak bisa menangkapnya.
Makanya kalau di Pengkhotbah pasal 1 seperti yang persiapan kemarin yang sudah saya paparkan, orang berjeri lelah harapannya untuk mendapatkan kesuksesan, kekayaan. Tapi ketika dia ingin menikmati semuanya itu, dia sakit. Dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Kemudian apa artinya jerih payahnya gitu ya? Makanya Pengkhotbah katakan sia-sia. Tadi sudah dijelaskan tentang waktu juga yang terus berputar dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu, karena hidup itu seperti uap, hidup itu seperti asap yang tidak bisa pegang, maka jangan pegang hidup itu. Biarkan Tuhan yang memegang hidup itu bagi kita. Biarkan Tuhan yang mengatur kehidupan kita menurut apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Bagian kita melakukan yang terbaik, bagian kita, tapi selebihnya biarlah Tuhan yang mengerjakan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan gitu ya. Yang menurut kita mungkin tidak pas, tapi saya yakin ya, saya lihat dari sudut pandang Perjanjian Baru, bahwa segala sesuatu pastilah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang pertama. Jadi sia-sia, diulangi lagi ya, jadi sia-sia itu adalah, yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita prediksi. Kehidupan yang di dalamnya ada waktu yang terus berjalan. Dan kehidupan itu ada di bawah matahari. Karena itu maka, mari kita, ini yang kedua, mari kita kemudian memiliki cara hidup atau cara pandang melewati matahari. Jadi, jangan under the sun, tapi beyond the sun. Jadi kita kalau bicara beyond the sun apa tuh? Cara berpikir surgawi, cara berpikir Allah, cara berpikir apa yang Allah kehendaki, Allah mau, maka itu tidak sia-sia gitu. Ya tentu kita akan bisa tahu bahwa semuanya itu cara berpikir Allah ataupun apa yang Allah inginkan ketika kita takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Makanya di kalimat terakhir di pasal 12 Pengkhotbah itu tadi sudah dibaca ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Jadi jangan memakai cara hidup sama seperti manusia yang hidup di bawah matahari tapi beyond matahari, beyond the sun, melewati matahari. Nah, itu saja Pak, makasih. Ya, akhirnya kita pada kesimpulan bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya. Jadi apa yang bisa kita sentuh, yang bisa kita gapai sesuai dengan kehendak Tuhan, lakukan itu. Jangan sia-siakan. Nanti akan sia-sia lagi, nanti akan emptiness, nanti akan tidak ada pengaruhnya. Setiap kali kita ada sesuatu yang Tuhan taruh untuk kita kerjakan, kita lakukan, itu lakukan. Karena apa? Itu satu kesempatan untuk yang tadi beyond the sun. Cari harta surgawi. Saya kan kemarin yang lalu saya sudah bikin video tentang harta surgawi. Ya, ada orang yang ini untuk emas, perak, perunggu dan sebagainya. Kita ini apa? Karunia Tuhan yang Tuhan berikan itu terlalu besar ya, kekayaan karunia, menurut kekayaan anugerahnya itu terlalu besar. Nah, tinggal kita ambil bagian di seberapa besar. Lakukan pelayanan itu dengan baik. Semua tantangan, hambatan hadapi, kita sedang mempersiapkan harta surgawi. Ya. Kalau hanya harta duniawi, ya, hanya sebentar saja kita nikmati hilang. Ya. Bahkan orang sudah mencari uang begitu kaya, dia sudah dapat duit, dia sudah umur 70 tahun, dia mau bisa menikmati apa? Dia tidak bisa bikin apa-apa lagi. Ya,
Pokoknya semua yang ada di dunia ini emptiness, sia-sia, kosong, ya, tidak ada artinya sama sekali. Sehingga yang berarti, yang bagi kita anak-anak Tuhan yang berarti adalah apa? Hanya Tuhan saja yang berarti. Sehingga yang harus kita lakukan yaitu lakukan semua yang bisa kita kerjakan sambil orang-orang bilang istilah apa, membangun rumah kita di sorga, ya, seperti itu. Saya ada satu versi lain daripada apa nih pengkhotbah tadi. Coba kita renungkan kembali, ya. Ini baik ini untuk kita bawa dalam hidup kita nih pengkhotbah supaya hidup kita lebih berarti, lebih bisa bermakna dalam menjalani hidup kita. Ini pengkhotbah ini dia ini versinya agak berbeda yang lain, ya, dari yang tadi itu yang versi lama, ini yang versi yang baru, dia buat yang baru. Kita pengkhotbah ini adalah sebentar. Saya share screen, ya. Coba renungkan lagi semua yang ada. Jadi kita sudah dapat sesuatu dari yang tadi. Nah, sekarang renungkan itu lalu paskan dengan refleksi yang ada ini, ya, yang ada ini. Nanti akan kita melihat satu persatu kebenaran itu kita masukkan dalam hati kita. Oke, ya. Bagian dari kitab hikmat dalam Alkitab dan diawali dengan kalimat ini. Inilah perkataan Kohelet, anak Daud, raja di Yerusalem. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata Kohelet berarti seseorang yang telah mengumpulkan orang-orang bersama-sama. Dan dalam hal ini adalah untuk belajar. Sehingga kata tersebut sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai guru. Dan guru ini dikatakan sebagai seorang anak laki-laki atau seorang keturunan Raja Daud. Sehingga ada beberapa perbedaan pendapat tentang siapa kemungkinan tokoh ini sebenarnya. Banyak yang berpikir bahwa ini mengacu pada Raja Salomo. Yang lain berpendapat mungkin dia adalah salah satu dari raja-raja berikut dari garis keturunan Daud. Sementara yang lainnya berpikir bahwa tokoh ini adalah seorang guru Israel yang mengadopsi persona Salomo sebagai alat bantu pengajaran. Pandangan yang manapun benar adanya. Yang terpenting adalah mengenali bahwa sang guru adalah seorang tokoh dalam kitab ini, dan dia bukanlah si penulis kitab yang tetap tak diketahui namanya. Nah, kita mendengar suara sang guru di sebagian besar kitab, tapi sebenarnya ini adalah suara yang berbeda. Si penulislah yang mengenalkan kita pada sang guru di kalimat pertama, kemudian menyimpulkan kitab tersebut dengan merangkum dan mengevaluasi semua yang baru saja dikatakan sang guru. Jadi penulis adalah seseorang yang ingin supaya kita mendengar semua yang guru katakan, lalu membantu kita mengolahnya dan membuat kesimpulan kita sendiri. Jadi, apa yang guru katakan? Penulis merangkum inti pesan guru di awal dan tepat di akhir cerita. Dan itu adalah Hevel. Hevel. Semuanya benar-benar Hevel. Nah, kebanyakan Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan kata Hevel yang artinya kesia-siaan. Tetapi itu tidak cukup menangkap inti gagasannya. Dalam bahasa Ibrani, Hevel secara harfiah berarti uap atau asap. Dan sang guru menggunakan kata ini sebanyak 38 kali dalam kitab ini sebagai sebuah kiasan untuk menggambarkan bagaimana kehidupan pertama-tama bersifat sementara atau sekilas seperti asap. Tapi bagaimana kehidupan juga adalah sebuah teka-teki atau paradoks. Seperti asap yang terlihat padat, tapi saat kita mencoba dan meraihnya, tidak ada apa-apa di sana. Jadi ada banyak keindahan atau kebaikan di dunia ini, tapi saat kita menikmatinya, tragedi terjadi dan semuanya tampak musnah. Ya, kita semua memiliki rasa keadilan yang kuat. Tetapi sepanjang waktu, hal-hal buruk terjadi pada orang baik. Sehingga hidup terus-menerus tidak dapat diprediksi, tidak stabil, atau menurut kata-kata sang guru seperti usaha menjaring angin. Hevel. Nah, itu sangat menyedihkan. Jadi, mengapa dia mengatakan semua hal ini? Tujuan mendasar penulis adalah untuk menunjukkan semua cara yang kita coba gunakan untuk membangun makna dan tujuan dalam kehidupan kita terpisah dari Allah. Dan ia membiarkan guru membongkar hal-hal ini. Jadi penulis menganggap bahwa kita menghabiskan sebagian besar waktu kita
untuk menginvestasikan energi dan emosi dalam hal-hal yang pada akhirnya tidak bermakna atau signifikan. Dan dia membiarkan sang guru memberi kita pelajaran keras tentang realita kehidupan. Kita bisa melihat ini dengan sangat jelas dalam puisi pembuka dan penutup yang pertama-tama berfokus pada waktu dan kemudian pada kematian. Jadi guru berkata, engkau bisa menghabiskan seluruh hidupmu bekerja dan berprestasi karena kau pikir itu membuat hidupmu bermakna. Engkau harus benar-benar berhenti dan mempertimbangkan jalannya waktu. Dengan semua usaha yang telah manusia berikan di dunia, nyatanya tidak ada yang benar-benar berubah. Okelah, kita mengembangkan teknologi dan membangun negara-negara yang maju maupun runtuh. Tapi naiklah ke gunung dan lihat jika gunung itu peduli. Gunung itu sudah ada jauh sebelum kita dan akan tetap ada jauh di kemudian hari. Maksud saya, tidak ada satupun yang akan mengingat kita atau apapun yang kita lakukan 100 tahun dari sekarang. Tetapi gunung itu masih akan tetap ada di sana dan lautan masih akan tetap memecah di pantai. Dan matahari masih akan terbit dan terbenam. Hingga waktu akhirnya akan menghapus engkau dan saya dan semua hal yang kita pedulikan. Dan jika itu tidak cukup mengecewakan, sang guru juga tidak bisa berhenti membicarakan kematian di sepanjang kitab ini, terutama di puisi menjelang akhir kitab. Ia berkata, kematian adalah penyeimbang yang hebat, yang membuat sebagian besar kegiatan kita sehari-hari tidak berarti. Ia menelan orang bijak dan orang bodoh. Orang kaya dan orang miskin tidak peduli siapa kita. Apa yang telah kita lakukan, baik atau buruk, kita semua akan mati. Dan itu tidak bisa dihindari. Jadi dengan kedua gagasan ini, sang guru terus memperhitungkan semua aktivitas dan harapan palsu yang ke dalamnya kita investasikan hidup kita untuk menemukan makna dan arti seperti kekayaan atau karir, atau status sosial, atau kesenangan. Jadi engkau pikir bekerja keras akan membuat hidup layak dijalani? Pikirkan tentang stres dan banyak pengorbanan yang ditimbulkan, semua kekhawatiran, dan malam-malam tanpa tidur. Dan saat engkau akhirnya berhasil mendapatkan kekayaan, engkau akan terlalu tua untuk menikmatinya. Kemudian pada saat engkau harus mewariskannya kepada seseorang, mereka bahkan mungkin bukan orang yang peduli dengan apapun yang telah engkau kerjakan. Atau mungkin engkau berpikir kesenangan akan membuat hidup layak untukmu. Lakukanlah, pergilah berlibur, berpesta di akhir pekan, toh Senin selalu tiba. Hevel, semuanya benar-benar hevel. Jika demikian, apa yang menjadi anjuran guru? Bahwa kita menjadi hedonis murni atau relativis? Tidak, itu pun akan menjadi hevel juga. Sang guru mengakui gagasan dari Amsal, yaitu hidup dengan hikmat dan takut akan Tuhan, bahwa kedua hal ini memiliki manfaat nyata. Secara keseluruhan, mungkin hidup menjadi lebih baik bagi kita. Tapi masalahnya adalah bahwa bahkan hidup dengan hikmat dan takut akan Tuhan itu juga hevel, karena keduanya tidak menjamin sebuah hidup yang baik. Orang baik meninggal dengan tragis, dan orang jahat hidup lama dan makmur. Ada terlalu banyak pengecualian. Dan bahkan hikmat adalah hevel. Sekali lagi ini bukan berarti kesia-siaan, tapi sebuah teka-teki. Hikmat tidak bekerja seperti yang kita kira di sepanjang waktu. Jadi, bagaimana cara untuk melangkah ke depan di tengah semua hevel ini? Dan di sini secara paradoks, sang guru menemukan kunci pada kesenangan yang sejati dari hidup di bawah matahari, yaitu menerima hevel. Ini artinya mengakui bahwa segala sesuatu dalam hidup benar-benar berada di luar kendali kita. Dalam sekitar 6 waktu yang berbeda pada beberapa momen paling suram dalam monolognya, sang guru berbicara tentang anugerah Allah, yaitu kenikmatan akan hal-hal baik sederhana dalam hidup, seperti persahabatan, atau keluarga, makanan enak, atau sebuah hari yang cerah. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal ini, dan tentu pula, hal-hal ini tidak dijamin akan datang pada kita. Tetapi itulah keindahannya. Ketika saya memutuskan untuk memilih sebuah sikap penuh kepercayaan pada Tuhan, hal itu membebaskan saya untuk dengan mudah menikmati hidup saya sebagaimana saya benar-benar mengalaminya. Tidak seperti yang saya bayangkan. Karena bahkan harapan saya tentang bagaimana seharusnya hidup itu, pada akhirnya adalah hevel. Segala sesuatu di bawah matahari benar-benar hevel. Dan demikianlah perkataan sang guru sebelum berakhir. Tepat di bagian akhir ini, penulis berbicara lagi dan dia memberikan kesimpulannya. Dia berkata bahwa perkataan sang guru sangat penting untuk kita dengar. Ibarat tongkat gembala yang ujungnya runcing yang mungkin menyakitkan saat menyentuh kita, tapi penulis berkata bahwa sang guru mencoba menyodok kita agar kita bergerak ke arah yang benar menuju hikmat yang lebih besar. Penulis kemudian memperingatkan kita bahwa kita bisa saja menanggapi perkataan sang guru dengan terlalu serius dan menghabiskan seluruh hidup kita terkubur dalam buku-buku untuk mencoba menjawab teka-teki eksistensial kehidupan. Jangan mencobanya, kata penulis.
karena kita tidak akan pernah sampai ke sana. Sebaliknya, penulis menawarkan kesimpulannya sendiri, yaitu takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Sehingga penulis berpikir adalah baik untuk membiarkan sang guru menantang harapan palsu kita dan mengingatkan kita bahwa waktu dan kematian membuat sebagian besar kehidupan benar-benar di luar kendali kita. Tapi, apa yang memberi hidup jadi benar-benar bermakna adalah harapan akan penghakiman Allah. Harapan bahwa suatu hari nanti, Allah akan melenyapkan semua hevel dan membawa keadilan sejati pada dunia kita. Dan harapan itulah yang seharusnya memberi semangat hidup jujur dan berintegritas di hadapan Allah, terlepas dari kenyataan bahwa saya tetap dibuat bingung oleh sebagian besar misteri kehidupan. Dan itulah hikmat dari kitab Pengkhotbah. Oke, hari ini kita spesial bicara tentang hevel, ya, bahwa kalau tanpa Tuhan semua sia-sia. Ketika kita takut akan Tuhan, kita berusaha melayani Tuhan dengan baik, melakukan apa yang bisa kita kerjakan, maka ada nilai kekal yang tidak akan membuat hidup kita sia-sia. Itu yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau bertanya atau menambahkan lagi? Bisa mengerti ya? Bu Ati bisa mengerti ya? Bisa. Oke, amin. Bu Lena, Bu Wis ya? Tidak ada masalah ya? Bu Kyo? Bisa ditangkap ya Bu Kyo? Kyo mana? Lagi bingung. Amin. Ada Bu Kyo. Daniel oke ya? Bisa mengerti ya? Siap, Chris. Oke, ya. Itu dulu mungkin kita perlu menemukan di rumah hari ini. Saya juga agak kayak enak badan, Pak Ali juga agak enak badan. Istirahat aja dulu deh, ya. Paling tidak kita bisa mengerti bahwa usaha Pak Ali untuk pemilihan peraturan dia kan tidak akan sia-sia. Oke, ya. Iya, gitu dulu ya. Saya akan berdoa untuk kita semua ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan, sungguh mau melakukan semua perintah Tuhan, supaya hidup kami ini tidak sia-sia, karena di luar semuanya itu Tuhan. Kami tidak membangun satu kehidupan kekal, kami tidak membangun harta surgawi yang akan kami nikmati dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan buat pengajaran-Mu melalui kitab Pengkhotbah ini, bahwa semua yang di bawah matahari ini boleh kami tangkap, boleh kami renungkan dalam hati bahwa semua itu sia-sia. Bahkan semua kekayaan, kesenangan, karir, dan sebagainya, semua itu sia-sia kalau kami tidak bawa di hadapan-Mu. Dan biarlah kami mau jadi seperti seorang anak-anak kecil yang mau dengar akan perintah Bapaknya, senantiasa menyerahkan semua dalam pemeliharaan anugerah-Mu. Kami boleh merasakan, menikmati bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan di tengah setiap pergumulan apapun yang ada menimpa kami. Terima kasih, hamba-Mu serahkan akan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat topik yang begitu penting dan begitu indah, supaya kami masukkan dalam hati kami bahwa hidup kami tidak akan sia-sia karena ada nilai kekal yang sedang kami bangun. Terima kasih, kami berdoa untuk Pak Ari yang sudah begitu berlelah untuk pemilihan penatua dan diaken ini. Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Engkau sertai dia di dalam semua pergumulannya juga Tuhan, dan kami tahu jerih payahnya tidak akan sia-sia karena Tuhan akan menulis di dalam kitab-Mu Tuhan, semua apa yang dia kerjakan biar berdampak menjadi berkat dalam kehidupannya. Kami serahkan Pak Ari dan juga Bu Tina ke dalam tangan Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa atas mereka. Jaga kesehatan Pak Ari senantiasa Tuhan, berikan dia kekuatan, berikan dia kesembuhan dari segala sesuatu. Kami serahkan Pak Ari ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi kami semua masing-masing yang ada di sini Tuhan, Kau tolong Tuhan, Pak Mul,
Bu Ati, Bu Lena, Bu Sinta, Bu Wisya, Bu Kiuk, juga bahkan saudaraku Daniel. Tuhan, kami bersyukur kami boleh hadir di tempat ini mendengarkan akan pelajaran penting ini, supaya itu membawa kami dalam kehidupan kami untuk melakukan hal yang tidak sia-sia, tetapi melakukan hal yang berdampak bagi harta kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih kami menyerahkan kami semua, hamba juga dalam kelemahan tubuh, Tuhan Kau berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Kami akan berpisah, kami ingat juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir, tapi kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberi mereka semua. Kami serahkan Bu Vinsa juga Tuhan yang tidak bisa hadir karena ada tugas yang harus dia kerjakan, karena numpuk tugasnya Tuhan. Kau tolong Tuhan, berikan dia kekuatan senantiasa juga Tuhan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang harus dia kerjakan. Terima kasih, kami serahkan gereja kami serahkan Pendeta Alex, Tuhan sertai Tuhan, agar semua pelayanan yang ada di gereja kami itu boleh berjalan dengan baik. Pimpin hidup kami serahkan semua ke dalam Tangan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, Tuhan Allah kami, yang hanya kepadamu kami berserah, Tuhan yang akan memimpin seluruh hidup kami, membawa kami dalam kemenangan kepada kemenangan. Terpujilah Yesus Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.